حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu wa qala radhiyallahu Adabu khuruji ilal masjid. Fa idza faraghta min taharatika fasalli fi baitika raqa'ati as-subhi raqa'ati subhi in kana al-fajr qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawajjaha ilal masjidi wa la tad'i Fi'il amr itu. Thumma tawajjah ilal masjidin wala tad'i salata fil jama'ati la siyama as-subha fasolatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bisab'ina wa isrina darajatan bisab'in wa isrina darajatan bisab'in wa isrina darajatan fa in kunta tatashahalu fi misli hadha ribhi fa ayu faidatan laka fi talabil ilmi wa inama thamratul ilmi al amalu bihi fa idza sa'aita ilal masjidi famshi ala hayyinatin wa tu'adatin wa sakinatin wa la tajal wa qul fi tariqika Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi imam syayahada ilaik fa inni lam akhrut asyaran wala batran wala riya'an wala sumatan bal kharatu itiqa'a sakhatika abdigha amardadik was'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'liun ta'alu wal ifadah wa istifadah والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة إلى الهدى ابتغاء وجهه وقربه ورضائه سبحانه وتعالى رضي الله عنكم إلى أن قال رضي الله عنه Adabul khuruji ilal masjid. Adab keluar menuju ke masjid. Ini secara berurutan ya. Mulai dari mau tidur. Bagaimana adab tidur? Bangun tidur. Kemudian masuk ke kamar mandi. Cara untuk qadil hajat. Cara masuk kamar mandi dulu. Kemudian bagaimana cara qadil hajat? Bagaimana cara istinja? Kemudian cara wudu. Kalau sudah ada air bagaimana tayamum? Atau mandi, kalau perlu mandi. Bagaimana caranya? Tidak bisa tayamum, sudah ya? Lengkap itu ya? Masya Allah. Kemudian setelah itu sudah selesai suci semuanya, kita mau pergi ke masjid, mau sholat subuh. Bagaimana adabnya? Adab keluar menuju ke masjid. Masya Allah. Ini menuju ke masjid ini untuk sholat, lis-shalah, untuk sholat, auli nahwi talabil ilim, atau untuk seperti mencari ilmu, atau untuk hadir majlis ya, atau untuk amal pokoknya yang berbentuk niat sholehah menuju ke masjid. Maka faida faragta min taharatika, ketika kamu sudah selesai dari bersuci kamu, sudah wudu, kalau memang perlu mandi, sudah mandi, fasalli fi baitika rak'atail fajr, rak'atail subuh, maka sholatlah kamu di rumah kamu 2 rakaat subuh. In kana al-fajru qad tala'a,
In kanal fajru qad tala'a. Kalau ternyata fajarnya sudah terbit alias sudah masuk subuh. Begitu. Caranya begitu. Berarti dianjurkan sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya itu di rumah. Itu ahsan wa afdal. Kenapa? Jauh dari riya. Lebih selamat dari riya. Sholat dulu di rumah. Kemudian tunggu fajar. Begitu fajar, adzan, maka sholat qobliyah di rumah. Sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh di rumah. Sambil jalan. Itu saya lihat di Solo. Dulu itu ada Ami Alwi Al-Habsyi. Ya, Alwi bin Ali Al-Habsyi. Itu setiap pagi seperti itu. Masih kerabat sama abah. Ya, masih ada kerabat, masih ada hubungan famili. Berarti misanan tapi sepupu tapi dari seibu gitu, sepupu tapi seibu. Begitu. Ini masih paman dari ibu tapi ya. Hal ya namanya ya. Halnya Ustaz Novel Alidrus Solo itu. Habib Alwi ini setiap pagi begitu. Jadi sebelum subuh bangun, begitu subuh sholat qobliyah, terus perjalanan, jalan kaki. Perjalanan mungkin 700 meter mungkin. Dari rumahnya pinggir rel itu sampai ke Masjid Riyadh. Kalau enggak di Masjid Riyadh, seringnya ke Masjid Riyadh. Kalau enggak di Masjid Riyadh, di Masjid Segaf. Jalan dari situ. Sambil baca wiridnya. Wiridnya doa sebelum fajar. Ya, ada kan doa sebelum fajar ya, dibaca alhamdulillah ya setiap hari kita. Terus sambil baca subhanallah bihamdi, subhanallah alladzi astaghfirullah, subhanallah bihamdi, gitu. Nanti kita ketemu di jalan pas bacanya di situ. Kalau sudah dekat-dekat sama Masjid Riyadh itu sudah tinggal baca subhanallah bihamdi, terus nanti ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, itu sudah sebentar lagi sudah masuk ke masjid. Nanti masuk masjid qobliyah, tunggu sebentar sudah qomat. Gitu. Intinya bagaimana? Qobliyah dilakukan lebih baik di tempat yang aman dari riya. Kalau kita sudah di rumah, berarti kita di rumah. Ya, di rumah, terus kemudian baru perjalanan ke masjid. Kalau di masjid kan nanti butuh tahiyatul masjid, apa? Sunnah lagi. Gitu. Ya, sudah. Kalau fajarnya sudah terbit, gitu. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal tersebut. Berarti beliau kalau sholatul fajar qobliyah, beliau sholatnya di dalam rumah, bukan di dalam masjid. Ya, begitu. Ini ada faedah, ini termasuk sunnah, tapi jarang kita temukan. Tapi siapa yang mengerjakan fadilahnya besar. Ada dalam hadis disebutkan gini, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrum mi'atu syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku itu sudah rusak, tidak perhatian sama sekali terhadap sunnahku, maka dia mendapatkan pahala 100 orang syahid. Oh, besar ya pahalanya ya. Itu pahalanya besar sekali. Jadi ketika sudah umatnya Nabi Muhammad ini tidak ada yang perhatian sama sekali dengan sunnah. Ternyata orang ini tetap perhatian sama sunnah, istimewa seperti ini. Dia dapat pahala yang besar. Termasuk sunnah,
ya tentu saja yang sudah banyak dihilangkan, banyak orang yang tidak pakai seperti siwak. Siwak ini jarang ya sekarang ya. Ini manfaatnya besar sekali. Maka kita jangan malu. Malu saya pakai siwak, jangan. Niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Pakai gamis, sunnah itu. Bukan adat ya, bukan. Sunnah itu. Karena itu adalah pakaian ahabus thiyabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling disenanginya baju bagi Kanjeng Nabi yaitu gamis. Pakai jenggot. Sunnah ini. Bahkan dalam salah satu madhab selain Syafi'i. Selain Syafi'i, Syafi'iyah saja yang boleh itu dicukur, dirapikan. Tapi madhab yang lain tapi makruh ya, makruh. Kalau dalam madhab Syafi'i dihilangkan total, makruh hukumnya. Di sebagian madhab haram, tidak boleh dipotong. Dirapikan boleh, tapi dikerok haram hukumnya. Madhab 4 ya, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti hukumnya wajib, minimal sunnah, minimal. Kalau dipotong makruh. Berarti diniatkan untuk ambil sunnahnya, begitu ya. Kemudian salah satu sunnah yang sering mungkin kalian tidak tahu mungkin, ya. Ini saya akan bacakan. Yusannu an yufassila baina sunnatil fajri wal fardhah bittija' ala shikhil aiman awil aisar. Wal yaminu afdal walau fil masjid. Walau akhiraha alal fardhah. Kama qaulahu wa na'i. Ya. Disunahkan untuk memisah antara sunnah fajar dengan sholat fardu dengan tidur miring sebentar. Nah ini repot ini. Paham ya? Berarti setelah sholat fajar, sholat sunnah qobliyah, sebelum sholat subuh, sunnah untuk tidur miring. Boleh miring ke kanan, bukan telentang ya, bukan. Bablas itu. Berarti tidur miring ke kiri atau ke kanan. Berarti boleh begini, boleh begini. Tapi ke kanan itu lebih utama. Bagaimana kalau seandainya dia lakukan hal tersebut akhirnya sampai mengakhirkan dari sholat fardunya, tidak apa-apa. Tetap sunnah. Wah, subhanallah ya. Gitu. Apa hikmahnya? Wa hikmatu dzalika tudzakiru daja'atal qabri awalan nahar liyakuna ba'itsan lahu fi amalil akhirah aw li ihdaril ajz fi awalin nahar. Hikmahnya mengingatkan dia tentang tidurnya orang di kuburan. Mayit itu loh. Mayat kalau di kuburan bagaimana? Tidurnya miring, ya seperti itu. Berarti supaya dia setelah itu bisa beramal akhirat. Karena di awal sudah diingatkan, ini loh, orang kalau di kuburan itu kayak gini, miring sudah kayak gini. Maka saya harus beramal akhirat ini sepanjang hari. Itu hikmahnya. Atau hikmahnya lagi menunjukkan bahwasanya itu masih di awal pagi sudah lemah dia itu. Buktinya butuh tidur. Begitu, tidur miring sebentar tadi ya. Begitu. Kemudian ketika dia tidur miring itu dia mengucapkan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW, selamatkan aku dari api neraka, selamatkan aku dari api neraka, selamatkan aku dari api neraka. Gitu. Memungkinkan apa enggak ini kalau di pesantren? Tidur semua begitu. Wah,
Tapi kalau diatur bisa sebetulnya, dikondisikan. Berarti tidur sebentar. Nanti tidur sebentar, kemudian mengucapkan doa ini, bangun lagi. Begitu. Itu sunnah. Itu sunnah. Bagaimana kalau sholat fardunya jadi rada akhir gara-gara melakukan ini? Tidak apa, lakukan. Sunnah ini. Dan sunnah ini sepertinya jarang sekali dilakukan oleh orang sini. Jarang sekali. Kalau di Haudromo, di Tarim masih lihat saya. Lihat ya, bukan banyak. Tapi masih lihat orang seperti itu, tidur sebentar. Enggak lama. Pertama miring begini terus enggak tahu apa yang dibaca. Berarti dia kayak berhitung begini. Kalau ajirni minenar kan cuma 3 kali ya. Ini agak panjang kok. Itu gini. Terus dia bangun. Terus bacakan wirid sebelum subuhnya lagi, lanjutkan. Begitu. Tapi walhasil jarang sekali orang yang melakukan ini. Dan orang yang melakukan ini berarti menghidupkan sunnahnya Nabi ketika orang-orang meninggalkan sunnahnya Nabi. Pahalanya besar sekali. Bismillah. Nanti insya Allah bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Nggak tahulah gimana diatur. Nanti kalau rusak tata tertib nanti tidur semua bablas nanti gimana. Nah nanti kan ada pengurusnya, bisa diatur. Biarkan OSIS sama pengurus koordinasi bagaimana caranya. Sunnah itu. Ya. Wala tada'us salata fil jamaah. Mana tadi? Tsumma tawajjah ilal masjid. Kemudian setelah itu menujulah ke masjid. Nah, masalahnya di pesantren juga sholat fajarnya itu sudah di lokasi sholat subuh, ya, sholat qobliyahnya sudah. Kalau terlambat nanti dicatat ya, dicatat kasih hukuman. Nanti seperti itu. Walhasil dikondisikan supaya dapat sunnah juga. Nanti koordinasi antara OSIS, perwakilan dari santri, dan pengurus perwakilan dari mudir, ya, dari pengasuh, begitu. Nah, kemudian tsumma tawajjah ilal masjid, kemudian pergilah kamu menuju ke masjid. Gitu. Wala tada'us sholata fil jamaah. Jangan kamu tinggalkan sholat berjamaah. Kalau sholat jangan enggak berjamaah. Sholatlah berjamaah. Gitu ya. Bahkan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam ini fadilah yang luar biasa. Man shalla arba'ina yauman as-shalawati fil jamaah. Siapa orang yang sholat 40 hari sholat dengan berjamaah, la tafutuhu fiha takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'atain, bara'atun minan nifaq wa bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa yang tidak ketinggalan 40 hari sholat berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya, alias ketika imamnya takbiratul ihram dia juga sudah siap. Imamnya Allahu Akbar, dia sudah siap, standby sudah. Nah, kalau imamnya Allahu Akbar, geruduk, itu sudah ketinggalan takbiratul ihram itu. Ya, bukan ketinggalan rakaat, ketinggalan takbiratul ihram. Dia selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dalam salat jamaah. Maka Allah akan menstempel dia, menulis bagi dia 2 pembebasan. 1, bebas dari munafik, berarti tidak ada munafik dalam hatinya. 2, bebas dari neraka. Berarti orang ini entah bagaimana caranya Allah yang ngatur jauh dari munafik, Allah yang ngatur jauh dari neraka. Begitu. Fadilahnya besar sekali.
Apalagi kalau dilakukan di Masjid Nabawi. Oh, itu fadilahnya berlipat ganda. Di Masjidil Haram itu lipat ganda. Ya. Kalau di Masjid Nabawi itu arba'in shalah, berarti 40 salat fardu. Kalau ini 40 hari, berarti tidak ketinggalan takbiratul ihram. Alias sebelum qomat dia sudah standby. Begitu ya. Jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Ya, muwafiq wa fiqna. Mudah-mudahan kasih kekuatan. Kalau di sini masih banyak sekali, alhamdulillah saya ketemukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Masih saya temukan banyak, alhamdulillah. Masih banyak orang baik. Ketika beliau ketinggalan sholat jamaah, maka beliau nyari teman. Nyari teman untuk nemeni sholat jamaah. Gitu. Minta tolong. Bahkan saya ketemu orangnya masih ada ini, orangnya masih ada di Solo. Berarti beliau itu biasanya mesti sholat di masjid. Bahkan imam masjid beliau. Ini subhanallah suatu hari ketinggalan. Begitu ketinggalan, sudah waktunya sudah akhir, sudah orang-orang sudah sholat semua. Lalu bagaimana? Beliau datang ke depan cari tukang becak. Tukang becak dipanggil. Entah ini tukang becak ini istiqomah sholat atau kadang-kadang sholat ini, wallah alam. Dibilang, ayo minta tolong. Siap saja. Kasih sarung, kasih baju, kasih uang. Suruh nemeni sholat. Begitu. Kalau di Hadramut, di Tarim, itu bahasanya begini. Ala tasaddaqta alai, gitu. Maukah kamu bersedekah kepadaku? Gitu. Oh, apa? Sholli ma'i, gitu. Salatlah bareng aku. Oh, gitu. Berarti seakan-akan, ayo sedekah toh, tulungono aku. Salat lagi. Ada salat lagi. Dan ngulangi sholat fardu itu hukumnya sunnah. Namanya i'adatus shalah itu sunnah hukumnya. Nanti kalau dia punya qadha, sholat yang dia ulangi itu tadi jadinya qadha. Walaupun dia tidak niat qadha. Jatuhnya qadha. Kalau enggak, jatuhnya sunnah. Niatnya bagaimana? Niatnya tetap fardu. Berarti misalkan sudah sholat zuhur, kemudian ada temennya yang minta ditemani, minta tolong dong, temani sholat zuhur, sholat dia lagi. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu dhuhri, bukan sunnah dhuhri, fardhu dhuhri. Ya, fardhu dhuhri seperti biasa. Nanti kalau dia punya qadha, dibayar sama ini, walaupun dia nggak sadar. Kalau dia sudah tidak punya qadha sama sekali, lengkap, maka jatuhnya sunnah. Begitu. Jelas ya? Dan i'adatus shalah ini cuman 2 kali, ada kuotanya. Ya, bukan seperti qadha biasa. Kalau qadha itu terus dilakukan bisa. Kalau i'adah itu 2 kali. Berarti setelah dia sholat, terus dia sholat lagi, selesai. Berarti ada kuotanya 2 kali. Nanti kalau nanti ada orang yang minta bantuan lagi, silahkan nyari yang lain. Begitu, kuota sudah habis. Coba nanti kalau ada yang mengatakan kuota bisa ditambah, dicari nanti ibaratnya ya. Barangkali di Basul Masail ada itu, di musyawarah kelas 4 sama kelas 5 dicari. Apa? Ada enggak yang mengatakan i'adatus shalah kuotanya lebih dari 2 gitu. Dicari. Nah, begitu ya. La siyamas subha, apalagi subuh. Ini perlu diperhatikan betul, sholat jamaah di sholat subuh. Dan bahkan sholat jamaah di sholat subuh ini adalah yang paling afdol. Sholat jamaah di sholat subuh ini adalah paling afdol. Kemudian yang berikutnya adalah sholat asar. Sholat asar.
Salatil wusta, salat asar itu. Kenapa kalau sholat subuh? Karena waktu nikmat-nikmatnya tidur dia harus bangun. Kenapa kok sholat asar? Karena biasanya tanggung pekerjaan. Nanggung, selesaiin dulu. Begitu. Makanya berat. Berikutnya sholat apa setelah itu? Isya. Habis sholat isya, maghrib terus duhur, ya gitu ya. Ya, begitu. Habis sholat isya, maghrib duhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man syahidal isya fa kana qauman nisfal lail wa man syahida subha kana qaumal lailah. Ya. Siapa orang yang menemukan sholat isya berjamaah, ya, maka dia seperti qiyamul lail setengah malam. Dan dia menemukan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail semalam suntuk. Seakan-akan, tapi bukan qiyamul lail semalam suntuk. Berarti minimal qiyamul lail itu minimal adalah sholat isya sama subuh berjamaah, itu minimal. Jangan tinggalkan itu. Begitu. Fa sholatul jamaah tafdulu ala sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih unggul daripada sholat tidak berjamaah. Derajatnya 27 derajat. 27 derajat. Begitu. Ini pernah ada satu orang soleh mimpi. Dia itu setiap hari memang sholat berjamaah. Kemudian subhanallah ada uzur, akhirnya memaksa dia untuk tidak sholat jamaah. Tidak bisa. Untuk sholat jamaah tidak bisa. Minta tolong pun tidak bisa sudah. Berarti harus gak sholat jamaah. Tapi begitu dia menyesalnya, ya sudahlah. Saya sholatnya 27 kali. Berarti misalkan dia sholat duhur, tidak bisa jamaah, sudah tidak bisa jamaah. Akhirnya dia tekadkan, sholat duhur saya ini saya ulangi 27. Dia ulangi 27. Nah ini berarti perlu dicari tadi. Iya ada tuh sholat kan ini kan ya. Kok sampai 27? Berarti mungkin ada kaul ini. Coba dicari nanti ya. Dia sholat sampai 27 kali. Sampai 27 kali. Setelah itu capek dia, terus tidur. Ya, mungkin sholat isya apa sholat apa gitu ya. Walhasil setelah sholat itu dia tidur, ketiduran. Begitu tidur dia ngimpi. Dia naik kuda, tapi kudanya kurus gitu. Teman-temannya itu naik kuda kuat-kuat, hebat-hebat, lari kencang. Ini yang kuda yang dia naik kurus sama, ayo, tidak bisa lari-lari. Ayo, kok tidak bisa lari? Teman-temannya sudah meninggalkan dia dengan jauh, sudah kudanya sehat-sehat, gemuk-gemuk, kuat-kuat, jauh. Sampai akhirnya dia terus akhirnya dia tanya, loh ini kenapa ini? Kuda saya kok seperti ini? Dia bilang, iya kamu sholat 27 kali, cuman kan tidak jamaah. Yang itu tadi sholat 1 kali berjamaah dan lebih utama daripada sholat 27 kali. Lebih utama, bukan sama. Paham? Lebih utama. Berarti digambarkan dia naik kuda yang kurus tadi itu. Begitu, sampai nyesel dia, akhirnya semakin menjadi motivasi untuk selalu salat berjamaah. Ya Allah bertaufik. Mudah-mudahan kasih kekuatan supaya bisa melakukan taat-taat. Ya. Kemudian wa in kunta tatasahadu fi mithli hadzal ribhi, kalau kamu sembrono meremehkan dalam keuntungan yang seperti ini, fa'yu faidatin laka fi talabil ilmi, maka faedah apa yang kamu dapatkan dalam mencari ilmu ini? Buat apa kamu nyari ilmu? Kalau faedah yang seperti itu aja kamu nggak perhatian, buat apa? Fa inna mathamratul ilmi al amalu bih,
Karena buahnya ilmu itu adalah kalau kamu bisa mengamalkan. Semakin kamu amalkan, semakin ilmu kamu itu bercahaya, bermanfaat nanti. Begitu. Nah, kalau faedah yang luar biasa seperti ini kamu tinggalkan, ya buat apa terus nyari ilmu banyak-banyak? Gitu. Faida sa'aita ilal masjid famshi ala haynatin wa tu'addatin. Berarti taknya itu dhammah, hamzahnya fathah. Berarti tu'addatin. Ya, wasakinatin. Kalau kamu perjalanan ke masjid, maka jalannya dengan tenang. Ya, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Dan ta'andin, hati-hati. Gak geradakan. Gak gerusa-gerusu, tenang. Sakinatin, dengan keadaan tidak banyak, like bahasa Jawa ini nggak kakean orek, ya, tenang begitu. Kalau menuju ke masjid begitu. Bagaimana kalau sudah ketinggalan? Tetap, tapi sudah komat kok. Bagaimana? Tetap. Berarti walaupun komat terus bukan lari kamu, gerutuk, enggak boleh, itu makruh itu hukumnya. Makruh itu hukumnya. Maka bagaimana? Ya tetap jalan. Tetap jalan, tapi ketinggalan, ya sudah, gimana lagi? Tak dapatnya, masbuk berarti. Tak dapatnya. Tapi besok jangan terlambat lagi, gitu loh. Kalau kamu lari, besok lari lagi nanti. Semakin akhir, akhirnya sprint kamu. Dari kamar mandi, siap, lari. Allah Akbar, masih munggos. Makruh, ya, makruh. Lari tidak dengan wakar itu makruh ketika mau sholat. Berarti ketika sudah imamnya takbir, maka bagaimana? Ya tetap jalan, jangan kesusu. Bagi sunnah, bagi imam, rukuknya disunahkan untuk diperlama. Nunggu barangkali bisa ketemu 1 rakaat bagi makmumnya yang terlambat tadi. Sunnah. Tapi ada batasannya juga, bukan tunggu lama gitu, bukan. Ada batasan juga. Gitu. Berikutnya, wala apa ini? Wala ta'ajal, ya. Jangan kesusu kamu. Ya, jangan kesusu. Wa qul fi tariqika, dan ucapkan ketika kamu perjalanan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqir ragibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni lam akhrud asyaran wala batran wala ru'at wala riya'an wala sum'atan wal kharustu itika asahatik wa ibtiga amardatik fa as'aluka an tunqidani minan nar wa an taghfira li dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Artinya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu, bihaqqi sa'ilina alaik, dengan haknya orang yang meminta, memohon kepadamu, wa bihaqqir raghibina ilaik, dan berkat haknya orang yang berharap kepadamu, wa bihaqqi man syahada ilaik, dan berkat perjalananku ini menuju kepadamu. Menuju ke masjid kan menuju kepada Allah, ya. Berkat perjalananku menuju kepadamu ini. Fa inni lam akhrud asyaran, karena aku tidak keluar dari rumahku ini dalam rangka berbuat jelek, enggak. Wala batoron, tidak juga karena sombong. Wala riaan, bukan tidak juga karena riak, pamer. Wala sumatan, tidak juga pengen dipuji sama orang, enggak. Bala kharajtu ittiqa asahatik, tapi aku keluar dari rumahku karena takut terhadap murkamu, ya Allah. Wabtiga amardatik, dan karena mengharapkan ridhomu, ya Allah. Fa'as'aluka antun kidani minan nar, aku minta kepadamu, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Wa antaghfirali dunubi, dan engkau ampuni dosa-dosaku. Wa fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini doa menuju ke masjid atau doa menuju ke tempat-tempat yang baik. Jadi kalau mau dari kamar menuju ke kelas mau belajar, itu juga doanya seperti itu. Ya. Pertama doa
Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, ada kan? Terus Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man syajaa, seterusnya tadi. Doanya itu dibiasakan. Dibiasakan. Apa? As'aluka antun ghadhi minan nar, ya Allah aku minta engkau selamatkan aku dari api neraka. Itu luar biasa. Ya, minta diselamatkan dari api neraka. Karena apa? Karena diriwayatkan Jahanam itu nerakanya orang mukmin. Jahanam itu nerakanya orang mukmin. Berarti orang mukmin yang banyak dosa, nanti nerakanya neraka Jahanam itu. Besar apa kecil? Besar sekali. Ada 70.000. Ya, 70.000 tali. Berarti wa yu'ta yauma idzin bi jahannam. Jahanam itu hari itu akan didatangkan. Berarti didatangkan itu berarti dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah menciptakan neraka Jahanam misalkan di sini. Nanti dipindah ke tempat yang memang tempat untuk nyiksa orang. Ya, paham? Itu disediakan 70.000 tali. Satu tali itu berapa? 1.000 malaikat sing narik. Berarti 1.000 kali 70. Berapa? 700.000 malaikat narik Jahanam itu. Besar ya berarti ya? Besar sekali. Besar sekali. Berarti orang nyemplung situ plung, betul-betul plung. Bukan cuman sak dengkul sak ini, plung pada Jahanam itu. Nah gitu. Dilemparkan dari atas sampai ke bawah 70 tahun baru nyampe. 70 tahun. Nah, lamanya berarti dalam sekali. Seperti kalau nyemplung di daerah-daerah yang gunung-gunung itu sumurnya dalam ya. Nanti kalau dilempari batu aman. Plung, baru gitu. Tapi enggak sampai 70 tahun. Itu di Jahanam 70 tahun. Begitu besarnya dibawa di garet. Hadis sahih ya itu ya. Dibawa oleh malaikat. Sebanyak berarti berapa? 700.000 malaikat yang narik mindah dari tempat diciptakannya Jahanam ke tempat yang disiapkan untuk menyiksa. Luar biasa. Makhluk ya. Jahanam itu makhluk. Maka yang disiksa di situ ya wailah. Betapa ruginya, betapa celakanya dia. Paling ringannya ahli neraka itu dikasih api di telapak kakinya. Tapi yang dikasih api itu telapak kakinya tapi otaknya mendidih. Umup. Pukuduk gitu. Nah, atau di riwayat yang lain bukan dikasih api di telapak kaki, tapi dikasih sandal sama sirok. Sirok itu talinya sandal itu. Ya, talinya sandal itu dari api. Sandal sak tali ini dari api. Itu sampai otaknya itu mendidih. Nah, coba bisa mati langsung mati itu. Tidak lama-lama. Masalahnya di sana tidak ada mati. Berarti ya cuman kesakitan, teriak-teriak. Sampai akhirnya dia mengatakan, ini azab yang paling berat itu saya. Padahal itu adalah ahwan. Ahwanu ahli nari adzaban. Ahli neraka yang paling ringan siksanya seperti itu. Cuman dikasih api di telapak kakinya atau dikasih sandal. Tapi otaknya sampai umup, mendidih, lutuk. Tidak mati tapi, tidak bisa mati. Dia teriak-teriak, ini paling berat siksa ya saya ini, tidak ada lagi sudah. Padahal itu yang paling ringan. Bayangno sing levelnya medium, tengah-tengah, atau levelnya hard, levelnya level tinggi. Itu gimana itu? Teriak-teriaknya bagaimana? Tapi sekedar teriakan dan tidak ada manfaatnya. Maka mumpung masih di dunia perlu banyak doa-doa itu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, selamatkan kami dari neraka, selamatkan dari neraka. Ya. Ya Allah bitaufiq.
Fadlan Sayyidina Habibina wa Syafi'ina. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه لنا ورحمة لنا في ديننا مع أهل كندر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أخي عدك يا أعلم ندى بالخير خير ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر رب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى إلهك دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ما يسار برضاك ولا تولينا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسربنا لدى أسربنا فادم علينا ضبا تسر لكل هب واستر لنا عرادي وآمين الرعاد واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أجر ذي أصاب والمسلمين أجمع من الرب أسمى فضلا وجودا منالا بانتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عند الهبي وآله وصحبه عدد الصوبي والحمد لله